Selamat siang Pak Teguh. Selamat siang, Bu Sutiani. Nggih, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali hari ini. Sehat Pak Teguh? Alhamdulillah sehat, Bu Suti. Betul. Bagaimana apa yang mau kita bahas hari ini? Hari ini saya berharapnya, saya berharapnya saya ingin menyampaikan beberapa permasalahan atau mungkin keresahan ya yang saya alami selama menjadi guru ini di di tempat sekolah saya. Yang mungkin barangkali nanti dari Bu Sutiani ini saya bisa mendapatkan masukan, kritikan atau mungkin ide-ide begitu ya agar supaya mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Begitu Bu Siti. Nggih. Kalau boleh tahu Pak Teguh ini sedang meresahkan apa ya? Ya, jadi begini, di tempat saya sekolah mengajar ini kebetulan kan lokasinya letaknya itu di pegunungan begitu, di dataran tinggi dekat dengan pantai. Yang masyarakatnya itu orang tuanya lebih banyak bekerja sebagai perkebunan begitu atau mungkin TKI. Nah, sementara eh, sekolah yang saya ampu atau sekolah yang tempat saya mengajar itu kan sekolahnya kan SMA, sehingga kan secara otomatis harusnya kalau SMA itu kan lebih diarahkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi begitu. Oh, nggih. Sementara di sini itu eh, apa anak-anaknya itu berpikirnya tidak begitu. Jadi mereka berpikirnya kalau sekolah itu sekolah di sini maksudnya itu mereka tidak punya niatan untuk melanjutkan begitu loh. Jadi sekolahnya SMA tapi pola pikirnya mereka itu SMK. Jadi setelah sekolah maunya bekerja. Sementara ijazah mereka tentu tidak apa namanya tidak relevan ya untuk di dunia kerja karena mereka disiapkan kan bukan untuk bekerja tapi untuk melanjutkan pendidikan lagi. Nah, Iya. itu akhirnya menyebabkan minat belajar anak itu menjadi berkurang begitu loh. Karena mindsetnya atau pemikirannya anak-anak itu seperti itu. Jadi sekolah pokoknya dapat ijazah begitu saja. Nggih. Berarti di Apa sini intinya Pak Teguh itu resah karena anak-anak itu minat belajarnya kurang, betul, dikarenakan anak-anak itu berpikirnya ketika dia itu lulus SMA, saya maunya kerja, gitu ya Pak ya. betul. Hmm, Nah, itu okay. juga disebabkan karena latar belakang dari keluarga mereka tadi yang bekerja jadi TKI atau dari kondisi keluarganya tadi. Betul, Baik betul. Pak Teguh, terus apa tujuan Pak Teguh? Apa yang ingin Pak Teguh capai dari percakapan kita ini nanti? Barangkali saya itu bisa mendapatkan masukan atau mungkin ide ya. Barangkali mungkin Bu Sutiani pernah mengalami atau pernah mendengar barangkali begitu ya. Mungkin tidak mengalami sendiri atau mungkin dari pengalaman teman dan sebagainya. Eh, Tentang bagaimana sih sebetulnya meningkatkan atau cara apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan minat anak-anak dengan kondisi yang seperti tadi kan anak-anak itu kan minatnya kan berbeda-beda ya. Tidak Oke, minatnya itu berbeda-beda. Ada karena ya gurunya yang betul. tidak enak, gurunya yang tidak enak, kemudian situasi apa keluarganya gitu. Nah, di sini kayaknya kan tidak pada di situ, tapi lebih pada pola pikir begitu loh. Oke. Bagaimana sih kita merubah bukan merubah ya, memberikan masukan ke anak itu sehingga dia bisa punya pola pikir yang eh, lebih luas lagi begitu loh. Oke. Jadi tujuan kita hari ini adalah untuk mencari bagaimana cara agar kita itu bisa meningkatkan minat belajarnya anak-anak. Ngaten nggih, Pak nggih. Iya, iya Nah, betul. Dengan kondisi
dengan kondisi psikologisnya yang tadi ya, permasalahan yang Oke, tadi. dengan kondisi yang demikian tadi. Nah, Iya, karena tadi Pak Teguh itu kan menyampaikan bahwa minatnya anak-anak itu di sana itu kurang. Misalkan kita skala 1 sampai 10, minat belajarnya anak-anak itu berada di skala berapa? kalau saya rasa di skala 5 atau 4 ya. Jadi mereka benar-benar pokoknya ke sekolah itu hanya untuk dapat ijazah saja, begitu saja. Oke. Intinya. Yang bisa Eh, mereka gunakan. Karena mereka berpikirnya begini, saat nanti mereka sudah dapat ijazah itu, dia akan bekerja di sebuah tempat yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran yang dia dapatkan di sekolah gitu oh loh. iya. Jadi Jadi mereka anak-anak pokoknya itu, begitu aja. oke. Jadi anak-anak itu, minatnya rendah disebabkan karena mereka berpikir bahwa ilmu yang mereka dapatkan di sekolah itu nanti tidak ada hubungannya dengan dunia kerja mereka, begitu ya, Pak, ya? Betul begitu. Betul, Nah, betul. di sini Pak Teguh menginginkan supaya minat dan bakatnya anak-anak ini nanti kan, bisa meningkat minat belajarnya meningkat. Minat Eee, belajarnya. Keinginan Pak Teguh, minatnya anak-anak ini nanti ditingkatkan sampai level berapa? Saya sih berharapnya mereka bisa di level 7 lah atau 7 atau 8 lah. Oke, 7 atau 8 begitu. Selama ini Pak Teguh sudah melakukan apa saja untuk meningkatkan minatnya anak-anak tersebut? Jadi kebetulan saya kan mengajar tentang apa namanya bahasa Jepang ya, mata pelajaran Oke, bahasa Jepang. Sebetulnya masih bisa kaitannya itu masih ada kaitannya kalau mereka apa namanya rencananya mau langsung bekerja gitu, mungkin jadi TKI dan sebagainya. Cuman permasalahannya di sini adalah anak-anak juga apa ya, kayaknya mereka mau keluar dari lingkungan daerah itu juga apa tidak terlalu bagus gitu loh Mbak. Jadi mereka juga kepingin bekerja, ya pokoknya pekerjaan tapi tidak jauh-jauh begitu. Nah, langkah yang beberapa yang sudah saya sempat lakukan supaya mereka punya apa memperluas wacananya ya atau cita-citanya. Toh kan sama-sama bekerja ya. Saya juga sampaikan sih ke anak-anak bahwa ya semua kita akan bekerja lah. Setelah sekolah pasti akan bekerja. Cuman ya kita harus cobalah memilih bagaimana mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus lagi begitu loh. Saya sampaikan begitu yang pertama. Yang kedua eh, dengan cara saya mencoba untuk memberikan brosur-brosur atau katalog-katalog tentang pendidikan-pendidikan di Jepang atau peluang kerja yang ada di Jepang. Jadi itu sering saya coba untuk saya berikan untuk merangsang anak-anak apa namanya punya keinginan ke sana begitu. Jadi tidak hanya sekedar bekerja saja, tapi mereka bisa melanjutkan sekolah dulu, mendapatkan beasiswa, belajar di Jepang, kemudian nanti baru bekerja nanti di situ. oke. Itu kalau kalau level 8-nya. Kalau level 7-nya yang mereka bisa bagaimana namanya bekerja menjadi TKI di Jepang gitu. Jadi intinya di sini Pak Teguh sudah mencoba memberikan wawasan kepada anak-anak, meskipun kita nanti setelah SMA itu bekerja, tapi kita itu perlu untuk mendapatkan ilmu lebih agar nantinya kita bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus, ngaten nggih Pak nggih. Dengan Betul, ya. panjenengan melakukan itu harapannya anak-anak ini tertarik untuk mengikuti pembelajaran, ngaten. Betul, Eh, betul. Dengan panjenengan melakukan itu, bagaimana responnya anak-anak? Apakah, minatnya masih masih saja tetap atau sudah ada peningkatan begitu? Ya, kebetulan kan saya di tempat ini apa namanya masih 2 tahun ya, belum sampai 2 tahun. Jadi ini saya lakukan di semester ini, baru semester ini karena yang semester di tahun pertama itu saya mencoba untuk observasi dulu sebetulnya kenapa sih mereka itu minat belajarnya kurang begitu ya, pokoknya sekolah hanya seperti itu saja. Nah, setelah coba saya observasi,
kesimpulan awal seperti yang saya sampaikan tadi, ternyata memang ada motivasi dari anak-anak sekolah itu hanya untuk itu saja. Dan alhamdulillah sih untuk saat ini kebetulan ini saya juga lagi menyiapkan 2 orang siswa yang ingin mengikuti lomba kemampuan berbahasa Jepang tingkat SMA. Dan salah satu pesertanya itu malah tidak pernah mendapatkan pelajaran bahasa Jepang. Jadi dia kelas itu saya tidak mengajar gitu loh. Cuman mungkin barangkali dengar-dengar dari teman-temannya atau bagaimana saya kurang tahu juga. Tapi yang pasti alhamdulillah adalah, cuman masih belum target saya ya mungkin sekitar 50% lah dari jumlah siswa itu. Saat ini mungkin masih 2 orang itu, masih ada 2 orang itu yang punya terketuk hatinya lah bahasanya begitu. Jadi masih 2 orang dan panjenengan pengen meningkatkan lagi yang lebih begitu nggih Pak nggih? Betul. Terus rencana Pak Teguh ke depannya ini, karena tadi panjenengan juga sudah memberikan wawasan, memberikan kesempatan anak-anak untuk mengikuti lomba. Nah, rencana panjenengan ke depannya agar anak-anak ini bisa lebih greget mengikuti pembelajaran atau meningkatkan minatnya tadi, apa Pak Teguh punya rencana lain? Ya, rencananya adalah ini tadi. Saya mencoba untuk, ya saya bismillah ini moga-moga di perlombaan nanti itu anak-anak ada yang dapat juara gitu. Dengan harapan ini menjadi sebuah pilot project begitu ya, atau mungkin sebagai pendobrak sehingga anak-anak yang lainnya bisa tertarik gitu loh. Ya teman saya mungkin seperti itu sih, lebih ke langkah itu saya yang ingin saya lakukan. Jadi makanya ini saya coba untuk maksimal untuk mendampingi anak-anak ini supaya mereka bisa mendapatkan hasil terbaik begitu. Artinya terbaik itu bisa menang gitu. Sehingga nanti anak-anak yang lainnya akan tergerak juga. Harapan saya begitu. Jadi di sini Pak Teguh mencoba memberikan pendampingan kepada anak-anak peserta lomba tadi. Harapannya anak-anak bisa meraih kesuksesan sehingga bisa memotivasi teman-teman yang lain agar mereka itu tertarik untuk mengikuti perlombaan-perlombaan sejenis, ngaten nggih Pak? Ya, meningkatkan kemampuan. Jadi intinya mereka jadi minat sekolah itu tidak berpikir bahwa setelah saya SMA sudah saya langsung kerja apa adanya begitu. Harapan saya mereka bisa melanjutkan ke perguruan tinggi karena memang SMA kan ya. Artinya begitu sih. Terus ini tadi panjenengan sudah mendampingi anak-anak berusaha maksimal. Namun kita hasilnya kan belum tahu. Ini kita bagaimana panjenengan untuk mengantisipasi seumpama tadi anak-anak yang akan mengikuti lomba tadi eh, ngapunten misalkan tidak sesuai dengan ekspektasi panjenengan, ngaten. Kalau seandainya plan B ini belum berhasil, begitu maksudnya ya? Ya, kalau plan B ini belum berhasil, jujur saya masih belum tahu ini mau ngapain ya. Mungkin dari diskusi ini saya bisa mendapatkan masukan lah ya, mungkin dari Bu Suti gimana ya kira-kira gitu, atau mungkin Bu Suti pernah punya pengalaman begitu Bu Suti. Jadi Pak Teguh masih belum punya rencana begitu ya. Untuk meningkatkan minatnya anak-anak, nggih Pak nggih. Kalau misalkan itu Pak, misalkan anak-anak bisa diberikan sosialisasi tentang beasiswa-beasiswa yang bisa mereka dapatkan. Anak-anak nanti yang beberapa anak nanti yang bisa terjaring begitu bisa mendapatkan beasiswa sehingga mereka bisa belajar di pendidikan yang lebih tinggi, lebih bagus dengan biaya yang rendah begitu. Apa itu masih bisa dilakukan? Oh iya. Baik, terima kasih Bu Suti. Saya pikir itu langkah
yang bagus ya, saya baru kepikiran akhirnya. Jadi mungkin bisa juga saya gunakan apa ya, semacam mengadakan MOU gitu dengan perusahaan-perusahaan Jepang, memberikan penyuluhan ke sekolah begitu ya, sehingga Oke. mereka apa namanya punya motivasi belajarnya itu juga lebih bagus gitu loh, karena Oke. mereka sudah tahu Oke. kalau nanti nggak bisa di Jepang kan perusahaan-perusahaan Jepang ada tuh di Iya, Indonesia betul, gitu Pak. ya. Betul, Oh ya baik, betul. terima Oke. kasih Bu Siti. Jadi ini Pak Teguh berarti plan B-nya itu berencana melakukan MOU dengan perusahaan-perusahaan yang ada di sana supaya anak-anak itu bisa lebih termotivasi begitu ya Pak ya. Betul betul betul, Oke. iya apa kayak semacam apa ya namanya itu ya penyuluhan lah, bukan penyuluhan ya apa ya. Hmm, Selanjutnya, apa ini komitmen Pak Teguh untuk melaksanakan rencana tadi agar bisa mencapai tujuannya? ya tentu saya harus bekerja sama atau berkoordinasi ya dengan pihak-pihak sekolah lah, ya terutama kepala sekolah dan Humas ya yang membidangi hubungan masyarakat ini supaya apa namanya rencana ini bisa berjalan dengan baik, dapat support begitu, dan juga tentu dari apa namanya rekan sesama guru bahasa Jepang, kebetulan di sini saya ada 2 orang, nanti saya juga harus berkoordinasi ya, bentuklah dengan beliaunya dan juga dengan komunitas di NPNP bahasa Jepang baik itu di kota maupun di tingkat provinsi saya. Nggih, bagus sekali Pak. Jenengan luar biasa. Di situ jenengan sudah punya rencana untuk berkomunikasi dengan dan berkolaborasi dengan semua rekan-rekan yang berpihak yang terlibat. Semoga rencana panjenengan semakin sukses ke depannya.